Rahasia Pulau Hilang. Di sebuah kota kecil di pinggir pantai Jawa, hidup seorang remaja bernama Raka, berusia 16 tahun. Raka bukan anak biasa. Dengan kacamata tebal dan buku detektif Sherlock Holmes yang selalu dibawanya, ia sering memecahkan misteri-misteri kecil di sekolahnya, seperti siapa yang mencuri kue di kantin atau mengapa bola basket selalu hilang saat pelajaran olahraga. Tapi petualangan sesungguhnya dimulai saat libur sekolah, ketika ia menerima surat misterius dari kakeknya, Pak Surya, seorang pensiunan nelayan yang tinggal di pulau terpencil bernama Pulau Karangbiru. Surat itu singkat, "Raka, datanglah secepatnya. Ada harta karun yang hilang, dan hantu laut sedang mengintai. Jangan beritahu siapapun." Raka langsung penasaran. Kakeknya jarang menulis, apalagi bicara soal harta karun. Malam itu, ia menyelinap keluar rumah dengan ransel berisi senter, peta lama, dan pisau lipat. Dengan perahu kecil yang dipinjam dari tetangga, Raka berlayar menyusuri laut gelap menuju pulau itu, diikuti ombak yang bergemuruh seperti bisikan rahasia. Sesampainya di Pulau Karangbiru saat fajar menyingsing, Raka disambut angin dingin dan kabut tebal yang menyelimuti pepohonan kelapa liar. Rumah kakeknya, sebuah gubuk kayu reot, tampak sepi. Pintu terbuka lebar, tapi tak ada tanda kehidupan. "Kek," panggil Raka pelan, jantungnya berdegup kencang. Di dalam, meja makan berantakan dengan piring setengah penuh nasi, dan di lantai, ada noda merah kecoklatan, darah? Atau hanya saus sambal? Raka menelan ludah. Ini bukan misteri sekolah lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang gubuk. Raka bersembunyi di balik tumpukan jaring ikan. Seorang pria bertubuh kurus, berpakaian compang-camping dengan topi jerami compang-camping, muncul sambil membawa sekop. Ia menggali tanah di halaman belakang, matanya liar seperti sedang mencari sesuatu yang berharga. Raka mengintip dari balik daun pisang. Pria itu bergumam, "Harta itu milikku akhirnya." Tapi sebelum Raka bisa mendekat, pria itu tiba-tiba berhenti, menoleh tajam ke arahnya. "Siapa di sana?" teriaknya. Raka berlari ke hutan, ranting-ranting mencambuk wajahnya. Di tengah pepohonan lebat, Raka menemukan gua tersembunyi yang ditutupi lumut. Di dalamnya, dinding gua penuh ukiran kuno, gambar kapal karam dan simbol burung Garuda yang aneh. Ada juga kotak besi berkarat terkunci rapat. Raka ingat surat kakeknya, mungkin ini petunjuknya. Dengan pisau lipat, ia memaksa kunci terbuka. Di dalam kotak, bukan emas atau permata, tapi sebuah jurnal kulit usang. Halaman pertamanya bertuliskan, "Harta Pulau Karangbiru bukanlah logam, tapi rahasia leluhur. Siapapun yang menggali tanpa hati murni akan dikutuk hantu laut." Tiba-tiba, angin menderu masuk ke gua, dan suara tangisan samar terdengar dari kedalaman. Raka mundur ketakutan, tapi ia ingat pelajaran dari buku detektifnya, jangan lari dari misteri, pecahkan. Ia membaca jurnal lebih lanjut. Ternyata, kakeknya menemukan peta harta karun dari kapal Belanda yang karam abad lalu. Harta itu adalah dokumen rahasia tentang tambang emas di pulau ini, yang disembunyikan oleh penjajah untuk menghindari pemberontakan. Tapi kakek Raka tak ingin harta itu jatuh ke tangan rakus, ia ingin memberikannya pada desa untuk kesejahteraan bersama. Kembali ke rumah kakeknya, Raka melihat pria bersekop tadi sedang mengobrol dengan dua orang lain, nelayan lokal yang biasa ia kenal dari pasar. Mereka berbisik soal hantu laut yang sebenarnya adalah trik kakek untuk menakut-nakuti pencuri. Raka mengikuti mereka diam-diam ke pantai berbatu. Di sana, tersembunyi di balik karang, ada perahu motor siap berlayar, dan di deknya, sebuah peti kayu yang mirip dengan yang digambarkan di jurnal. Petualangan mencapai puncak saat Raka melompat keluar dari semak-semak. "Tunggu. Itu bukan milik kalian," serunya. Pria bersekop tertawa sinis. "Anak kecil mau ikut-ikutan? Kakekmu sudah hilang 2 hari, dan harta ini sekarang milik kami. Kami yang menjaga pulau ini." Raka sadar, kakeknya tak hilang, tapi sengaja bersembunyi untuk menguji siapa yang layak mewarisi rahasia. Ia menunjukkan jurnalnya. "Harta ini bukan untuk dijual, tapi untuk dibagi. Kalian nelayan, bukan penjahat." Ledakan argumen pecah. Salah satu nelayan ragu, tapi pria bersekop mengayunkan sekopnya. Raka menghindar lincah, seperti saat bermain sepak bola di sekolah. Ia melemparkan jaring ikan yang kusut, menjerat kaki pria itu. Saat yang lain maju, suara deru motor perahu terdengar, kakeknya muncul dari balik karang, memegang senapan angin tua.
Cukup. Raka, kau sudah lulus ujianku, kata Pak Surya sambil tertawa. Ternyata, hantu laut adalah suara rekaman dari radio tua yang disembunyikan di gua. Pria bersekop dan kawanannya akhirnya mengaku, mereka terlalu tergiur janji kekayaan dari pedagang gelap yang datang seminggu lalu. Raka dan kakeknya mengikat mereka dan menghubungi polisi pulau tetangga via radio. Harta karun, dokumen tambang, diserahkan ke pemerintah desa, yang akan membangun sekolah dan klinik baru. Saat matahari terbenam, Raka berdiri di tepi pantai, memandang ombak yang kini tenang. Kek, kenapa uji aku? Tanyanya. Pak Surya menepuk bahunya. Karena detektif sejati bukan yang pintar, tapi yang berani melindungi rahasia orang lain. Kau siap petualangan berikutnya? Raka tersenyum. Pulau Karangbiru tak lagi misterius, tapi hatinya penuh cerita baru. Dan di ranselnya, jurnal itu kini punya halaman kosong.